dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kita akan ucapkan dulu Matius pasal 7 ayat 21 sebagai kita punya tema sepanjang tahun ini ya. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. Semua siap? Yuk kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Hidupku kehendak Bapa. Ya, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita ucapkan dengan iman pengakuan kita tentang Alkitab. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Iya, puji Tuhan saudara. Sore ini kita masih belajar tentang perubahan hidup. Ya, perubahan hidup. Nah, saudara, Kamis lalu kita sudah singgung bahwa ketika kita mau ke sorga, maka tujuan hidup kita itu harus disertai dengan perubahan sikap. Ya, perubahan sikap. Nah, perubahan sikap kalau sudah bicara soal sikap, maka saudara itu berhubungan dengan pribadi. Ya, berhubungan dengan pribadi. Karena sikap masing-masing orang itu berbeda. Bapak Oni, Ibu Marlin, walaupun suami istri mereka punya sikap berbeda. Ya, saya dengan tante sikapnya bisa berbeda. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa perubahan sikap ini, ya saudara, itu diperlukan untuk merespon. Ya, merespon kita ini mau kemana. Kita sudah sepakat awal kita belajar tema bahwa tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Itu kita sudah sepakat bahwa tujuan kita melakukan kehendak Bapa ingin ke surga. Nah, saudara, kalau kita ingin ke surga sekali lagi maka harus dinyatakan melalui perubahan sikap. Itu ndak bisa ndak. Nah, perubahan sikap tadi saya sudah singgung itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Ya, keputusan pribadi lepas pribadi. Satu contoh ini di depan ini misalnya ada hadiah. Nah, saudara, hadiahnya mungkin nggak terlalu bagus, biasa-biasa saja, lalu ditawarkan, ya. Siapa yang mau hadiah ini? Silahkan ambil. Saudara, ada yang maju ambil hadiah, ada yang tidak maju tetap ada di tempat duduk, nggak maju, nggak ambil hadiah. Itu loh yang namanya sikap. Ya, ketika kita maju, kita punya sikap, ya aku mau hadiah itu. Ketika yang nggak maju, ya sudah nggak jadi masalah. Karena memang itu keputusan masing-masing, keputusan pribadi lepas pribadi untuk merespon. Nah, sekarang saudara, kita minggu lalu sudah juga menyinggung ya, ini poin yang kedua nanti kita akan pelajari nanti. Ini yang kita masih pelajari yaitu perubahan sikap. Nah, minggu lalu kita sudah singgung ini. Kita buka lagi Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-26 sampai 30. Lukas 17 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-30. Saya ingin ajak saudara lihat lagi ayat ini ya. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Kita akan baca sama-sama ya. Nanti ada beberapa ayat cuma yang tidak terlalu banyak yang akan kita lihat sore ini lewat kebaktian atau pertemuan gereja Kamis sore ini. Sudah dapat semua? Kita akan baca sama-sama mulai ayat 26 ya. Lukas pasal 17 ayat 26. Dapat semua? Yuk kita baca ya. Kita baca jangan balapan. Yuk. 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti juga terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum,
mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya saudara, kita lihat zaman Nuh, zaman Lot akan terjadi, dan itu saya sudah singgung Kamis lalu, ya saudara. Nah, saudara, pada zaman Nuh, zaman Lot ini sikap dari orang-orang yang ada waktu itu kelihatan. Ya, kelihatan sekali. Mereka punya sikap terhadap Nuh, juga terhadap Lot. Kita tahu kisah Nuh, ya saudara. Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera, ya, dengan ukuran yang Tuhan berikan, dengan bahan yang Tuhan suruh, semua ditentukan oleh Tuhan. Dan Nuh, saudara, bersikap positif. Dia terima apa yang Tuhan suruh. Ya, lalu sementara dia membuat bahtera, saudara, kita tahu bahwa Nuh mengajak orang-orang yang ada di sekitar dia tinggal. Diajak untuk nanti ikut masuk ke dalam bahtera supaya kalau turun air bah, karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah bilang sama Nuh akan ada air bah, akan turun air bah, hujan, ya saudara, selama 40 hari 40 malam. Kemudian semua sumber mata air di dunia dibuka oleh Tuhan. Saudara, itu Nuh beritakan nanti akan ada banjir besar. Ayo nanti kalau tiba waktunya ikut masuk. Ya saudara, kita lihat itu yang disampaikan oleh Nuh. Dan sampai pada hari hanya bahtera siap, semua sudah selesai, maka saudara, Tuhan turunkan hujan. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara lihat. Ya, tadi saya katakan bahwa perubahan sikap itu tergantung keputusan kita masing-masing. Ya, pada hari-hari ini, cara hidup manusia hari-hari ini seperti pada zaman Nuh dan Lot hidup. Dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas, mereka kawin dan dikawinkan, makan, minum, pesta pora. Ya saudara, itu ada hari ini, itu terjadi hari-hari ini. Dan cara hidup manusia, orang-orang yang ada, baik Kristen maupun bukan Kristen, itu seperti itu. Ya, kalau yang sudah namanya kuliner, saudara, saya sudah singgung Kamis lalu, kemana aja dikejar. Ya, kalau dia senang, dia dengar ada kuliner yang enak, dia pengen tahu, pengen rasakan. Ketika dia pergi ke tempat yang dia pernah baca, ya saudara, lewat sosmed, dia akan cari. Itu loh saudara, makan minum. Mau Kristen mau bukan, seperti itu. Nah kemudian saudara, dikawinkan, kawin cerai. Saudara, kalau saudara baca kasus perceraian di Bondowoso itu ribuan satu tahun. Ribuan, bukan cuma ratusan, ribuan. Pernikahan juga ribuan tentunya. Perceraian ribuan. Nah, kita lihat ini yang ada. Kemudian pada zaman Lot sama, makan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, saudara, itu pun terjadi hari-hari ini. Ya, saya sudah singgung Kamis lalu. Itu terjadi hari-hari ini, makan minum, menjual, membeli, perdagangan begitu luar biasa. Ya, saudara mau beli apa aja sekarang cukup pencet HP. Yang penting ada dananya, ya, yang penting ada uangnya. Saudara bayar lewat online, barang belum sampai, uang itu tidak akan dikasih ke penjual oleh pemilik jualan online seperti Topet, Shopee, Lazada, apa. Pokoknya kalau barang saudara belum terima, uang masih ada di bagian pemilik akun. Nah, saudara, kita lihat, lalu menanam, ya, membangun, itu pun sekarang terjadi begitu luar biasa. Kalau saudara lihat dalam beberapa hari kemarin, Pak Jokowi itu resmikan waduk di Jakarta, resmikan waduk di Ponorogo, ya, kemudian resmikan lagi waduk di Kalimantan. Saudara, itu waduk-waduk itu untuk pengairan, untuk irigasi. Karena Pak Jokowi
sudah perintahkan Menteri Pertahanan bangun atau buka lahan pertanian puluhan ribu hektar di luar Jawa. Supaya jadi lumbung pangan Indonesia yang baru. Nah, saudara kita lihat, membangun, menanam. Pembangunan saudara lihat, itu begitu pesat sekali. Ya, saudara, pembangunan di mana-mana terjadi atau sedang berlangsung. Saudara sekarang punya uang, mau punya hotel di Bali bisa. Walaupun itu bukan memiliki hotel 100%, maksudnya kita yang punya. Kita punya saham, kita bisa punya hotel di Bali. Saudara, itu kita lihat. Seperti itu. Nah, lalu saudara saya ingin ajak saudara buka Kejadian 6 ayat 9. Yuk, kita baca Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Ya. Kita buka Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Saya tunggu sampai dapat semua, kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Yuk kita baca ya ayat 9. Ayat 9 Kejadian 6. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya baca ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya saudara, tadi saya sudah singgung bahwa Nuh disuruh oleh Tuhan. Ya saudara, membuat bahtera karena dunia ini akan dihukum. Itu saudara bisa lihat, saudara bisa baca ya saudara. Di ayat-ayat sebelumnya bahwa cara hidup manusia waktu itu di zaman Nuh seperti ditulis makan minum, kawin dikawinkan, mereka pesta pora ya. Dan firman Tuhan katakan itu adalah dosa. Saya sudah katakan makan minum tidak dosa. Kawin tidak dosa ya, berkeluarga. Ya, saudara. Kenapa kok Tuhan marah? Karena waktu itu saudara, cara hidup orang-orang di zaman Nuh, mereka menjadi begitu mengutamakan hal makan minum, pesta pora, kawin dikawinkan, kawin cerai kawin. Itu jadi hal yang utama, itu yang mereka lakukan, itu yang mereka cari di tengah kehidupan waktu itu. Nah saudara, sehingga firman Tuhan katakan kalau saudara baca dari Kejadian itu, dosa mereka sudah mencapai batas yang Tuhan bisa toleransi. Jadi ambang batas yang Tuhan berikan itu selesai sudah. Dan dosa mereka itu, nah orang Jawa bilang wis mentok. Mentok, sudah mencapai tingkat yang sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Makanya Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah. Nuh disuruh bikin bahtera. Nah saudara, saya kasih tulisan. Ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh ya. Saya akan baca dari bahasa Indonesia masa kini. Inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki yaitu Sem, Yafet dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Ya, saudara, berarti dia orang benar. Kemudian saudara dikatakan dan dia satu-satunya orang yang baik. Tidak bercela. Orang yang baik itu saudara, sekali lagi ukurannya pasti Tuhan. Tuhan yang kasih tahu bahwa Nuh orang benar, Nuh orang yang tidak berbuat salah, maka dikatakan dia orang yang tidak bercela. Ini Tuhan yang tulis, yang katakan bahwa Nuh orang yang tidak bercela, berarti dia tidak berbuat yang tidak melanggar atau yang melanggar. Ya, yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar hukum waktu itu. Nah, lalu dikatakan juga dia satu-satunya orang yang baik, tidak bercela. Pada zamannya ia hidup. Ia hidup akrab dengan Allah atau bergaul. Jadi temannya daripada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di tengah lingkungan yang jahat, Nuh punya sikap hidup tidak terpengaruh. Tadi saya sudah katakan, ya saya sudah ulangi bahwa sikap hidup itu tergantung pribadi kita masing-masing.
Sekarang ini gaya hidup manusia sekarang ini seperti zaman Nuh, zaman Lot hidup. Ya, saudara, zaman Nuh dan zaman Lot hidup. Nah, sikap kita bagaimana? Hidup kita bagaimana sikapnya dengan keadaan, cara, pola hidup orang sekarang ini? Apakah kita mau terpengaruh atau tidak? Ya saudara, jadi sikap hidup ini loh yang dicari oleh Tuhan. Di tengah dunia yang jahat, di tengah keadaan yang semakin tidak karuan ini, saudara, bagaimana sikap hidup kita? Kita mau ikut atau enggak? Kita lihat Nuh tidak terpengaruh. Dia punya sikap hidup bahwa dia pilih, aku tidak terpengaruh oleh siapapun dan oleh apapun. Ya, saudara. Makanya ayat 8 dari Kejadian 6 saya katakan tadi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia orang benar. Ya, dia orang yang tidak berbuat salah, satu-satunya orang yang tidak bercela. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang baik, satu-satunya orang yang baik pada zaman itu ya, pada zaman Nuh. Nah, saudara, kita lihat. Jadi sikap hidup Nuh, dia pilih, aku mau tidak berbuat dosa. Ya, saudara, saya akan ajak saudara lihat sekarang. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan walau Nuh hidup di lingkungan orang berdosa. Ya, saudara, sikap hidupnya tadi dia tidak mau terpengaruh. Ya, walau Nuh hidup di tengah lingkungan, di kumpulan orang berdosa, tapi Nuh punya sikap hidup tidak mau terpengaruh. Ya, saudara dan saya tinggal di tengah lingkungan orang berdosa. Nah, saudara, kita bisa lihat dosa yang ada pada zaman sekarang ini seperti zaman Nuh dan Lot. Tinggal kita mau terpengaruh apa enggak? Kita mau dipengaruhi apa enggak? Sikap hidup saudara yang menentukan. Ya, juga sikap hidup saya. Nah, kita sekarang mau maju. Kejadian 19 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Kejadian 19 ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Ayat 12 dan ayat 13 Kejadian 19. Kita baca lagi ya saudara. Tinggal 1-2 ayat lagi kita akan baca. Ya. Kejadian 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dapat semua? Yuk kita baca ya ayat 12 dan 13 dari Kejadian pasal ke-19. Yuk, siap 2, 3. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini dan hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Sama saudara, pada zaman Nuh dikatakan dosa itu sudah sampai puncaknya. Ya, di sini dikatakan sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sama, mencapai ambang batas akhir. Dosa pada zaman Nuh mencapai ambang batas akhir yang Tuhan bisa toleransi. Zaman Lot sama, dosa makan minum, kawin dikawinkan, ya saudara. Kemudian menjual, membeli, membangun, menanam. Itu kita lihat jadi dosa. Nah, kita simpulkan kenapa orang yang hidup di zaman Nuh, di zaman Lot, ketika mereka makan minum, kawin dikawinkan, kemudian membangun, yang menanam, membeli, menjual, kok di hadapan Tuhan jadi salah, jadi berdosa. Ya, kenapa? Cuma makan minum, ya pesta,
Kemudian menjual, membeli, menanam, membangun, kawin, dikawinkan, kawin cerai. Saudara, mungkin kawin cerainya konotasinya minus. Tapi makan, minum, ya, membangun, menanam, membeli, menjual. Sebetulnya kan itu memang kehidupan manusia hari-hari. Tapi saudara, pada zaman itu mereka satu-satunya tujuan hidup mereka hanya itu. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ya, mereka tidak memberikan waktu untuk mencari Tuhan. Cuma Nuh pada zamannya yang mendapat kasih karunia. Nah saudara, kita lihat Lot ini orang benar. Dia tinggal di Sodom. Dan Sodom lingkungannya seperti itu. Lingkungan orang berdosa, lingkungan orang jahat. Hampir tidak selamat. Lot hampir binasa. Kita tahu dari kisah Sodom dan Gomora yang dihukum dengan api yang turun dari langit. Dan api yang ada di tanah di kota Sodom itu terbuka semua. Ya, lidah-lidah api atau sumber api dibuka oleh Tuhan membakar seluruh penduduk Sodom. Kita lihat ayat 12, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapa di antara kaummu yang masih ada di sini, menantumu, anakmu, laki-laki, perempuan, keluargamu, familimu, semua, ajak mereka keluar semua. Bawa mereka keluar, karena kota ini akan dihukum. Saudara, kita tahu Lot hampir binasa. Dia selamat sebagai orang benar karena doa Abraham. Sampai kita lihat saudara negosiasi Abraham dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang apakah engkau akan menghukum kota Sodom? Tuhan bilang tidak. Ada 40 tidak. Ada 30 tidak. Ada 20 tidak. Sampai kalau ada 10 Tuhan, bagaimana apakah engkau akan menghukum Sodom ini? Yang ada di lembah itu. Ya saudara, kota Sodom yang ada di lembah itu. Tuhan bilang tidak. Dan saudara, kita lihat kalau saudara baca kisah itu terus. Sesudah malaikat itu ngomong, kaum keluargamu, familimu, siapa saja anak menantumu, laki-laki, perempuan, semua. Kalau ada, ayo ajak mereka keluar. Saudara, waktu Lot disuruh keluar, kita lihat dia berlambat-lambat, dia berlama-lama. Dia hampir tidak selamat. Tapi karena Tuhan sudah ngomong sama Abraham, ya, makanya Lot, saudara, kita tahu mereka keluar dengan cara digeret oleh dua utusan yang diutus oleh Tuhan, oleh Bapa. Ya, saudara, digeret, dipaksa untuk keluar. Ya, kesaksian Lot saja terhadap calon menantunya tidak didengar. Ternyata Lot, saudara, dia sedikit terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang ada di Sodom. Makanya saudara, dia hampir tidak selamat, hampir binasa. Karena ada Abraham yang berdoa, makanya dia keluar. Nah saudara, sekarang kita akan lihat Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Yuk. Ya saudara, kita lihat, kita baca firman Tuhan Filipi 3 ayat 18-19. Ya saudara, kita mau baca lagi ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Dapat semua? Ayat 18 dan 19 Filipi pasal 3, ya. Yuk kita baca ayat 18 dan 19. Siap? 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, kita lihat. Tadi kita lihat Tuhan Yesus ngomong di Lukas itu
bahwa cara hidup manusia akan seperti zaman Nuh dan zaman Lot menjelang kedatangan Tuhan. Ya, menjelang hari kiamat, udah gampangnya gitu. Cara hidup mereka seperti, nah saudara, Rasul Paulus pun menulis firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan, ya, disampaikan kepada jemaat Filipi secara khusus, juga kepada kita sekarang ini, bahwa cara hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas tadi, itu ditulis juga oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan yang dia terima, disampaikan pada ayat 18, dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, mereka menjadi musuhnya Tuhan. Mereka menjadi musuh keselamatan. Salib Kristus bicara tentang karya penebusan. Ya. Jadi musuhnya Tuhan, musuhnya keselamatan. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa jadi musuhnya keselamatan, musuhnya salib? Ayat 19 menjelaskan. Ya, ayat 19 dikatakan, ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah, saudara, kita lihat. Ya, orang yang bertuhankan perut, ya. Kemudian dikatakan juga mereka memiliki aib, ya, hal yang memalukan yang mereka lakukan, dan dikatakan juga hidup mereka cuma memikirkan perkara dunia, tertuju kepada hal-hal dunia semata-mata. Saudara, ayat 18 katakan mereka menjadi musuh salib, musuh keselamatan, dan kesudahan mereka kebinasaan. Penyebabnya apa? Karena mereka bertuhankan perut. Tujuannya hidup yang ada di otaknya, di hatinya, di hidupnya, itu cuma perkara yang ada di dunia. Nah, terus yang dicari cuma hal-hal dunia. Sekali lagi saudara, kita jangan salah ngerti. Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja. Ya. Tapi ketika kita cuma mengarahkan hidup ini kepada hal duniawi, mengikatkan diri kita kepada perkara dunia, saudara, kita membangun permusuhan dengan Tuhan. Ayat 18 jelas berkata, orang-orang ini menjadi seteru salib, menjadi musuh keselamatan. Ya. Jadi saudara, kita jangan berpikir, toh aku cari uang apa salahnya? Aku makan minum apa salahnya? Aku pergi tamasya apa salahnya? Aku kuliner apa salahnya? Aku mencari hal-hal di dunia ini apa salah? Saudara, itu tidak salah ketika kita bisa menguasainya. Tapi hari-hari ini nyatanya saudara, cara hidup baik yang mengaku Kristen, seharusnya orang yang mengaku Kristen ini hidupnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Atau hidupnya adalah hidup Tuhan Yesus yang dipraktekkan. Lah nyatanya saudara, toh enggak seperti itu. Orang Kristen tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Karena jalan hidup mereka tidak seperti Tuhan Yesus. Ya. Apalagi saudara, hari-hari ini, maaf, saya pernah dengar dari mulut jemaat, kalau di gereja kan tertutup. Nek ketularan COVID, saudara, nek disuruh cari Tuhan, alasannya yang gereja tertutup lah, ketularan COVID lah. Kalau kita mau jujur, yang ketularan COVID itu lebih banyak di luar gereja yang terbuka. Iya kan? Ya, kenapa? Karena enggak ikuti aturan. Enggak ikuti prokes yang ditentukan, yang diminta oleh pemerintah lakukan. Alasannya nih gereja tertutup, ketularan nanti. Aduh saudara, ini cuma sesuatu yang dilontarkan, maaf,
banyak hari-hari ini orang jadi munafik. Ya, jadi munafik. Ke gereja takut, pergi enggak takut, kuliner enggak takut, rekreasi enggak takut, kerja enggak takut, ke pasar enggak takut. Pasar itu saudara 99,9% enggak pakai masker. Kalau saudara pergi pasar lihat itu yang pakai masker cuma 1-2 orang. Ya, dari hampir semua maupun yang beli, yang jual banyak yang enggak pakai masker. Saudara, kalau kita seperti itu, kita membangun permusuhan. Ya, kita buktinya saudara mencari perkara-perkara dunia. Apalagi terus kita berkata, mumpung aku masih kuat. Hidup cuma sekali, kalau enggak nikmati, untuk apa hidup? Saudara. Apalagi terus saudara bilang, itu kan hidup normal manusia ada di dunia. Justru Tuhan mau saudara dan saya tidak normal di hadapan dunia. Ya, tidak normal itu dalam artian kita tidak boleh mencintai dunia. Di mana tempat tinggal kita yang cuma sementara. 70, 80, 90, mertua saya 96 tahun ini. Ya. Tapi sebentar kita tinggalkan semua. Kita mati, nggak ada yang nggak mati kecuali Tuhan izinkan saudara dan saya belum mati, Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua menjemput orang-orang yang hidup benar loh ya. Bukan yang nggak benar, yang hidup benar mereka akan bertemu di awan-awan bersama dengan Tuhan. Tuhan turun. Orang-orang benar bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Sudah itu di bawah, di tempat kediamannya, yaitu sorga. Nah saudara, kalau kita punya pola pikir, aku hidup cuma sekali, aku mau nikmati, aku ingin puaskan hidupku. Saudara, apalagi terus ngomong, buktinya enggak apa-apa. Tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Kalau kita punya pikiran, buktinya enggak apa-apa. Aku hidup seperti cara dunia hidup, nggak apa-apa. Ya sekarang nggak apa-apa. Ya sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak. Yuk kita baca dulu ini. 1 Petrus pasal 4. Yuk. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Ya. Kita masih berhubungan dengan gaya hidup manusia hari-hari ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Dapat semua? 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Ya. Kita baca ya. Yuk kita baca. Ayat 17 dan 18. Yuk siap. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, lewat apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang memisahkan orang benar dan yang tidak benar. Orang yang melakukan kehendak Bapa, meneladani hidup Tuhan Yesus, dan orang yang tidak mau melakukan kehendak Bapa, tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Walaupun mereka masih ke gereja, masih berdoa, masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, masih baca Alkitab, masih melayani. Saudara, kita lihat. Hari-hari ini pemisahan Tuhan sedang kerjakan. Lihat aja dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya saudara, pemisahan itu nyata. Ini orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang selalu beralasan, orang yang tidak beralasan. Ya saudara, saya dan kita semua tahu mati itu tiap saat bisa datang. Minggu kemarin kita belajar toh, umur kita umpamakan hari. Yang 0 sampai 10 hari Senin, 10 sampai 20 hari Selasa, terus 60 sampai 70 hari Minggu.
Saya sudah masuk di hari Minggu. Ya, yang 60 ke atas, yang belum 60, 50 sampai 60 hari Sabtu. Minggu pagi. Tapi apakah saya bisa lewatin Minggu siang? No, belum tentu. Belum tentu. Saudara, kita ini loh dikatakan oleh firman Tuhan, dan orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Orang benar hampir-hampir binasa. Ya. Lalu ayat 18, kalau orang benar hampir tidak selamat, hampir binasa, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Fasik itu saudara, tadi saya penasaran. Saya lihat sebentar. Fasik dari bahasa Indonesia itu orang yang percaya Tuhan tapi tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau kafir jelas-jelas tidak percaya Tuhan. Kafir tidak percaya Tuhan. Tapi orang fasik, dia masih ke gereja, dia masih baca Alkitab, dia masih pelayanan, dia masih berdoa, dia masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya mujizatnya Tuhan. Pokoknya masih percaya, tapi tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara sama saya seperti itu apa bukan? Kita periksa diri. Saudara, jadi orang-orang yang berkata, aku masih ke gereja, aku masih pelayanan dan sebagainya. Saudara, itu belum tentu selamat. Kita sudah punya standar orang yang masuk surga, orang yang selamat, orang yang hidup melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa kita sudah belajar, yaitu meneladani hidupnya Tuhan Yesus yang memberi teladan pada kita bahwa dia selama hidup di dunia tidak punya tujuan lain, cuma satu, melakukan kehendak Bapa, yaitu hidup taat. Ya, kita sudah belajar apa yang Tuhan Yesus ucapkan itu yang disuruh Bapa, apa yang diajarkan Bapa, apa yang dia lakukan itu yang dia lihat dari Bapa dan yang disuruh oleh Bapa sampai menyembuhkan orang. Saudara, itu pun perintah Bapa. Karena semua hidupnya cuma melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, kalau kita lihat ketika kita jadi orang benar yang fasik, ya, apalagi yang berdosa, ayat 18 itu. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik, orang berdosa? Pasti tidak akan selamat. Ya, saya ulangi lagi, jangan kita berpikir aku hidup normal seperti manusia pada umumnya. Ya, itu tidak bersalah. Apalagi terus punya pendirian, aku cuma hidup satu kali kok enggak dinikmati, kan rugi. Saudara, kita tahan. Keinginan kita menikmati dunia ini, tahan sebentar. Sepanjang umur yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Nanti di langit bumi baru kita akan nikmati bersama Tuhan. Amin. Ayo saudara, jangan terikat dengan dunia ini ya saudara. Jangan. Nah, saya ingin ajak saudara baca lagi ayat ini ya. Kita baca lagi ayat ini, Matius 7 ayatnya yang ke-23. Yuk. Matius 7 ayat 23. Yuk kita baca ya. Terusannya dari ayat 21, 22 kita baca ayat 23-nya. Siap, baca semua ya sama-sama. 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita berpikir saya hidup normal seperti cara hidup dunia, makan, minum, pesta pora, kuliner, ya bertuhankan perut, terikat dengan pekerjaan, dengan yang sekolah, pendidikan, terikat atau termotivasi tapi motivasinya tidak sesuai firman Tuhan. Kemudian semua yang kita lakukan di dunia ini, saudara, kita anggap normal. Kita anggap enggak apa-apa, kita anggap tidak berakibat dalam hidupku. Buktinya aku masih hidup seperti sekarang. Saudara, minggu kemarin
Saya sudah katakan, ketika saudara dan saya pindah dari dunia, kemana kita bangun? Itu yang harus kita pikirkan. Tempat kita pindah ini kemana? Cuma dua toh. Tujuan kita mati. Ketika kita pindah dari dunia mati, ya, dipanggil Tuhan, kita kemana pindahnya? Itu loh saudara. Itu ayo saudara taruh di hati kita. Kita ini diberi kesempatan saudara oleh Tuhan, jangan nyesel. Nek nanti ayat 23 berlaku pada kita. Aku tidak kenal kamu Gideon Philip. Mati, mau berubah, mau menyesal. Orang Madura bilang kasta. Udah gak ada artinya kasta saudara. Udah gak ada artinya kasta saya. Nyesel itu sekarang saudara. Ayo kita nyesel. Aku selama ini enggak hidup seperti maunya Tuhan. Aku enggak melakukan kehendak Bapa, enggak meneladani hidup Tuhan Yesus. Ayo saudara sekarang, jangan nyesel nanti. Ya. Si miskin Lazarus ketika dia pindah dari dunia ada di Firdaus. Di tempat nyaman sementara sebelum pindah ke dalam sorga. Si kaya yang cuma hidup foya-foya, mencintai dunia, ikut cara hidup dunia, semau hatinya. Dia mati, dia pindah di alam penyiksaan, tempat penyiksaan. Ini loh saudara, jadi hidup itu cuma sorga atau neraka. Sorga, neraka. Kita mau pindah kemana nanti? Kita mau pindah kemana? Jadi ingat saudara, ya, perubahan sikap kita harus nyata. Kita mau ke sorga, sikap saudara seperti apa? Kalau saudara mau ke sorga, saya mau ke sorga, kita harus hidup sesuai kehendak Bapa. Enggak bisa enggak. Itu standar yang baku, yang tidak bisa diganti oleh apapun. Tapi kalau kita enggak mau ke sorga, sikap kita masa bodoh tentang kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kan, Yohanes 14 ayat 3. Kalau semua sudah selesai, aku akan menjemput kamu dan aku akan membawa kamu tinggal di mana aku berada. Saudara, ini kerinduan Tuhan, kok kita tidak respon. Kita cuma bingung dengan hal dunia, terikat dengan hal dunia. Pekerjaan yang mengikat kita. Ya saudara, aduh. Nek mau ngomong tuh, orang Tionghoa bilang bohwat. Sudah habis mau ngomong apa lagi. Kita ini Tuhan tuh rindu saudara dan saya tinggal di mana dia tinggal. Kalau kita enggak mau merespon, mau kapan saudara? Jangan sampai kita terlambat. Ayo suami istri, orang tua dengan anak, ya saudara cobalah. Anak-anak saudara pun akan masuk surga atau neraka. Suami istri, entah suami entah istri. Kalau satu tidak benar, masuk neraka. Orang tua dengan anak, kalau orang tuanya nggak benar masuk neraka. Ya, ayo saudara, jangan masa bodoh, ya jangan masa bodoh. Tapi kalau saudara mau masa bodoh ya sudah, nggak bisa bilang apa-apa ya, nggak bisa bilang apa-apa. Kita punya sikap, kalau kita mau ke sorga, saudara sudah belajar, saya sudah belajar. Memang firman Tuhan kita ulangi, supaya nyantol, ya. Sedang nyantol aja mau berubah aja susah. Apalagi yang enggak nyantol. Yang nyantol aja mau berubah masih harus berjuang mati-matian. Nah yang enggak nyantol ya wis. Pokoknya aku hidup kayak gini semauku. Mau apa? Udah enggak apa ya. Ayo saudara, kita harus punya sikap yang benar. Merespon keselamatan yang Tuhan ingin. Ya saudara dan saya tinggal yaitu di sorga. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari pemain musik. Saya ingin ajak saudara nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan.